Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran fisika kelas 9 bersama Pak Apip. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melakukan percobaan ini? Atau ini? Menggosokkan plastik mika ke rambut dan rambutnya terangkat? Atau melihat kendaraan tangki BBM terbakar? Atau mendengar orang meninggal karena tersambar petir? Atau menonton tayangan hewan-hewan yang memiliki muatan listrik? Dan jika kalian pernah, tahu tidak bahwa itu semua masuk ke dalam gejala fisika? Gejala apa yang dimaksud? Yuk, mari kita sama-sama pelajari materi berikut ini. Jika kalian pernah melakukan percobaan menggosokkan penggaris atau sisir plastik, lalu mendekatkannya ke serbuk kertas, maka pertanyaannya, mengapa serbuk kertas tersebut bisa terangkat? Ya, karena digosok. Tapi kenapa ketika sudah digosok, dia mampu mengangkat serbuk kertas? Anak-anakku sekalian, ini bisa dijawab dengan satu konsep bernama listrik statis. Di akhir, nanti kita akan mencoba menelusuri secara mikro bagaimana proses perpindahan muatan listrik ini terjadi. Tetapi, yang perlu dipahami bahwa listrik statis ini adalah listrik yang diam. Listrik yang diam untuk sementara pada sebuah benda. Lalu penemunya bernama Thales of Miletus. Thales ini adalah seorang filosof berkebangsaan Yunani yang pada mulanya melakukan percobaan menggosokkan batu ambar ke bulu kucing dan didekatkannya dengan bulu ayam. Ternyata bulu ayam tersebut mampu terangkat atau mendekat ke arah batu ambar. Dari sanalah kemudian Thales of Miletus menjadi penemu pertama listrik statis. Anak-anakku sekalian, untuk memahami listrik statis, maka ada subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang atom, kemudian yang kedua kita pelajari tentang perpindahan muatan, yang ketiga pelajari manfaat dan bahaya listrik statis, yang keempat listrik statis pada sistem saraf pada tubuh kita, kemudian yang kelima listrik statis pada hewan tertentu, kemudian yang terakhir tentang hukum Coulomb. Anak-anakku sekalian, yang pertama, mari kita pelajari tentang atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil atau partikel zat yang ukurannya paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Seandainya Pak Apip punya sepotong besi lalu kemudian dipotong-potong dan mendapatkan potongan yang paling kecil setelah dipotong lagi, potongan yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi maka disebut dengan atom besi. Begitupun dengan zat lainnya. Tiap atom tersusun dari muatan positif disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan elektron, dan terakhir muatan netral disebut dengan neutron. Partikel penyusun atom tadi ada 3. Lalu partikel tersebut kalau digambarkan secara 2 dimensi, maka terdiri dari yang pertama ada kulit atom. Kemudian di sanalah tinggalnya atau letaknya dari elektron muatan negatif. Dan di tengah-tengahnya ada inti atom. Di dalam inti atom ini ada 2 muatan partikel penyusun atom. Yang pertama bernama proton, muatan positif. Yang kedua, neutron. Jadi di dalam inti ada proton, neutron. Sementara elektron itu di kulitnya. Tentang perkembangan model atom, maka ada beberapa yang harus kita ketahui. Pertama, model atom Dalton. Ini adalah model atom yang diibaratkan seperti bola pejal, bola yang berisi. Jadi atom itu seperti bola yang berisi. Gitu ya. Tahun 1803. Disusul berikutnya tahun 1897 keluarlah model atom Thomson. Ini seperti sebaran kismis di mana muatan positif dan negatif tersebar secara merata di seluruh permukaan atom. Lalu yang ketiga model atom Rutherford tahun 1910, yaitu ada lintasan
elektron, begitu ya. Kemudian model atom Niels Bohr 1913, di sana ada orbitnya seperti orbit planet, dan terakhir ada model atom mekanika kuantum tahun 1926. Anak-anakku sekalian, kalau dibandingkan dua teori atom yang akan nanti banyak dibahas tentang model atom Bohr, di mana mengatakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu seperti di gambar. Lalu model atom Rutherford, bahwa dikatakan atom itu memiliki sebuah inti pusat nukleus. Sebuah inti pusat yang disebut nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Ini dua gambaran model atom dari dua ahli kimia bernama Niels Bohr dan Rutherford. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan tentang elektron dan inti atom serta planet dan matahari, maka ini memiliki beberapa persamaan, dan persamaan ini tentu saja bukan sebuah kebetulan karena dua-duanya ruang angkasa yang begitu besar, atom yang begitu kecil, begitu ya, ternyata memiliki kesamaan. Yang pertama apa itu persamaannya? Tentang arah putarannya, bahwa arah putaran planet mengelilingi matahari itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sama halnya seperti elektron mengelilingi inti atom. Yang kedua tentang pusat putarannya. Kalau tata surya mengelilingi matahari, kalau elektron mengelilingi inti atom. Yang ketiga tentang orbit dan lintasannya. Mereka berputar pada orbitnya masing-masing, gitu ya. Elektron sama pada orbit elektron, planet juga pada orbit planet. Anak-anakku sekalian, maka ketika melihat gejala ini, Albert Einstein mengatakan kita menemukan di dunia nyata sebuah keteraturan tingkat tinggi, gitu ya. Itu katanya. Kenapa? Karena begitu takjubnya seorang ilmuwan fisika bernama Albert Einstein ini dengan gejala yang ada pada tata surya beserta atom. Anak-anakku sekalian, di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat Yasin ayat 40, ditegaskan yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Quran surat Yasin ayat 40. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita bahwa planet berada dalam manzilah-manzilahnya, dalam orbitnya, dia tetap teratur, taat dan berzikir kepada Allah dengan tugasnya itu. Begitupun elektron sama. Dia sedang berzikir memenuhi tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengemban tugas di dunia sampai kemudian tugasnya selesai. Itu sekilas konsep tentang atom. Ya, alhamdulillah materi atom sudah kita pelajari. Lalu kita beralih ke sub materi yang kedua, yaitu tentang perpindahan muatan listrik. Yuk kita pelajari. Anak-anakku sekalian, ya, di sebelah kiri kanan Pak Apip ada gambar. Mengapa? Kan tadi ya pertanyaannya. Mengapa bisa terangkat? Lalu bagaimana dengan kaca? Jika digosokkan dengan seperti sisir, apa yang terjadi? Ya. Dua pertanyaan ini insya Allah akan terjawab, begitu ya, di sub materi kedua. Yuk kita simak. Baik, anak-anakku sekalian, benda memiliki muatan listrik. Setiap benda memiliki muatan listrik. Muatan listrik benda ditentukan oleh perbedaan jumlah proton dan elektron, muatan positif dan negatif. Mereka menjadi penentunya. Baik, anak-anakku sekalian, yang berwarna kuning jika itu adalah sebuah benda, maka muatan apa yang dimiliki? Coba hitung, positifnya berapa? 3, betul. Negatifnya? 5, ya. Berarti kalau demikian lebih banyak negatifnya. Maka benda ini kita katakan bermuatan negatif. Yang kedua, bermuatan apa? Jumlahnya sama tidak? Kalau sama, maka muatannya netral. Baik, yang terakhir, balon. Bermuatan apa? Ya, bermuatan positif. Karena sama kan? Ya. Di ujung balon ada muatan negatif, jangan lupa. Jangan terkecoh.
maka balon ini bermuatan positif. Anak-anakku sekalian, lalu elektron atau muatan negatif dan proton yang bermuatan positif ini mampu berpindahkah? Anak-anakku sekalian, elektron atau protonkah yang mampu berpindah? Ini pertanyaan. Silahkan dijawab. Elektron atau proton? Baik, untuk menjawab itu ada gambar berikut. Ada proton, neutron di tengah, elektron di pinggir. Yang kemungkinan bisa lompat dengan mudah adalah ya, partikel yang ada di pinggir. Siapa dia? Elektron. Berarti kalau pertanyaan elektron atau proton yang mampu berpindah, jawabannya adalah jelas elektron. Kenapa demikian? Karena elektron ini pertama, dia berada di kulit. Yang kedua, dia mudah mendapatkan atau melepaskan energi. Anak-anakku sekalian, sisir plastik jadi bermuatan positif, bermuatan apa? Kaca jadi bermuatan apa? Ini juga bisa dijelaskan dengan konsep elektron. Seperti apa itu? Baik, mari kita simak. Yang pertama, sisir plastik digosok dengan kain wol. Nah, ini gambarnya, sisir plastik digosok dengan kain wol. Jika kain wol ini, diulang, sisir plastik digosok dengan kain wol. Oke, setiap benda pada awalnya dia bermuatan netral. Artinya tidak memiliki muatan karena sama jumlah positif dan negatifnya. Kain wol netral, sisir plastik netral. Lalu jika sisir plastik ini digosok oleh kain wol, maka hasilnya ya, kain wol menjadi bermuatan positif. Karena apa? Karena muatan negatif dari kain wol berpindah kemana? Berpindah ke sisir. 2 elektron kalau di model digambarkan. Jadi sisir plastiknya bertambah negatifnya sehingga dia bermuatan negatif. Oke, kalau demikian jawabannya sisir bermuatan negatif sementara kain wol bermuatan positif. Ini menjadi penyebab kenapa bisa mengangkat kertas. Karena kertas tidak bermuatan. Netral didekatkan dengan yang bermuatan negatif. Akhirnya karena dia berbeda muatan, cenderung berbeda, maka tertarik. Kalau yang muatannya sama kan tolak menolak. Nah, kalau karena ini muatannya berbeda, maka tertarik. Begitupun dengan kertas yang netral tertarik kepada negatif yang plastik. Baik, anak-anakku sekalian, yang kedua, kaca digosok dengan kain sutra. Bagaimana ilustrasinya? Perhatikan baik-baik. Ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka pada awalnya sutra netral. Kaca juga netral. Lalu kalau kacanya digosok oleh sutra, maka sutranya menjadi bermuatan, awalnya netral menjadi negatifnya jadi banyak. Ya, menjadi bermuatan negatif. Dari mana negatifnya? Dari kain sutra, sehingga kain sutranya bermuatan positif. Pak, kenapa nggak positifnya yang pindah? Kan tadi di awal sudah dipelajari. Yang mampu berpindah itu adalah elektron atau muatan negatif. Nah, dari sinilah kemudian maka kaca pada kain wol ini bermuatan positif yang akan mampu mengangkat benda lain yang bermuatan negatif atau minimalnya netral. Begitu ya. Baik anak-anakku sekalian, 2 subpokok bahasan sudah kita pelajari ya. Sehingga kesimpulannya untuk subunit ini bahwa sisir plastik jadi bermuatan negatif sementara kaca jadi bermuatan positif. Selesai sub materi kedua dan berikut ada latihan, silahkan disimak. Silahkan dikerjakan, disalin
dan diisi serta dikirimkan ke Google Classroom Pak Apip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.